رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ikhwafillah, sahabat seperti faksa dimanapun berada, Allahu Akbar. Saat ini kita sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, hari-hari terbaik dari hari-hari di bulan Ramadan, di mana di 10 terakhir ini ada satu malam yang jauh lebih mulia dari 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan memampukan kita memperbanyak ketaatan amal soleh di malam Lailatul Qadar. Kembali malam ini kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah yang senantiasa dibaca Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap sebelum tidurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan mentadabburi, memetik ibrah, pelajaran, hidayah dari ayat ke-86 dari surah Al-Isra ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilaik thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Dan jika kami kehendaki, kami bisa menenyakkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Kemudian engkau tidak akan mendapatkan penolong terhadap kami. Ikhwafillah, sahabat seperti faksa dimanapun berada, ayat ini memberikan kita beberapa ibrah, pelajaran, hidayah, mutiara-mutiara tadabbur. Pelajaran pertama dari ayat 86 surah Al-Isra ini, rahmat, nikmat terbesar Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, menyampaikan bahwa Al-Quran dan apa yang Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat dari sisi Allah, dan Al-Quran adalah nikmat terbesar Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda seseorang sedang dirahmati, disayang oleh Allah adalah ketika orang itu didekatkan Allah, difahamkan, diajarkan Allah Al-Quran. Ar-Rahman, Allah zat yang maha pengasih, allamal Quran. Di antara tanda rahmat Allah adalah allamal Quran, ketika seseorang diajarkan Allah Al-Quran. Al-Quran, ikhwafillah yang dirahmati Allah, adalah petunjuk terbaik kepada ketakwaan, petunjuk terbaik bagi setiap umat manusia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran adalah ruh yang menghidupkan hati, jasad kita semuanya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Sebagaimana Al-Quran adalah cahaya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah kita, ikhwafillah, manapun berada, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya orang-orang khusus, punya kerabat-kerabat terdekatnya dari kalangan manusia. Siapa mereka? Hum ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran yang senantiasa sungguh-sungguh membaca Al-Quran, sungguh-sungguh memahami dan sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran. Pelajaran kedua, hidayah kedua, tadabbur kedua dari ayat ini, di antara musibah, kecelakaan bagi seorang manusia, seorang hamba, ketika Allah mencabut, melenyapkan Quran dari dadanya. Allahu Akbar. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan riwayat
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud bahwa kelak di akhir zaman akan datang masa, akan datang waktu di mana Al-Quran akan diangkat dari mushaf. Al-Quran akan dicabut dari dada manusia. Ini peringatan bagi setiap di antara kita, sahabat fillah yang dirahmati Allah, agar kita senantiasa menjaga Al-Quran, agar Al-Quran tidak hilang, tidak lenyap dari rumah kita, agar Al-Quran tidak hilang dari dada kita semua. Musibah jika Quran tak lagi pernah terdengarkan di rumahmu, musibah jika Quran telah dilenyapkan, diangkat, dicabut oleh Allah dari dada kita. Pelajaran terakhir, ikhwafillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat setelah ayat 86 dari surah Al-Isra ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul la'in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Seandainya jin manusia bersatu mendatangkan seperti Quran, mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan. Ini memberikan kita pelajaran, ikhwafillah, bahwa tidak ada yang bisa membuat seperti sedahsyat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah menantang manusia dan jin untuk membuat 10 surah seperti Quran, lalu mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Maka kemudian Allah menantang jin dan manusia, fa'tu bi suratin min mithli, untuk mendatangkan satu surah seperti Quran, bahkan surah yang paling pendek pun, dan sungguh mereka tidak akan pernah mendatangkan seperti Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan, syahrul mubarak, di hari yang tersisa dari Ramadan ini, Allah mampukan kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Allah mampukan kita di bulan Ramadan kembali menanamkan kecintaan, menjadikan Quran sebagai ruh bagi setiap di antara kita. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Semoga Allah jadikan kita bagian dari ahli Quran. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.